Grace in 5 minutes. Semua orang ingin berlaku baik kepada sesamanya. Tapi ada satu pertanyaan. Kebaikan apakah yang paling sulit untuk diterapkan kepada sesama kita? Jawabnya adalah mengampuni atau memberi pengampunan. Suatu kali saya meluap dalam emosi ketika ada sekelompok orang mengganggu ketenangan usaha kami. Emosi saya timbul dan saya ingin berhadapan dengan mereka dan ingin menegur mereka. Tetapi ketika saya ingin melakukan itu, saya sudah melangkah untuk melakukan itu, timbul kesadaran dalam diri saya, dan kesadaran itu mengubahkan saya mengatakan kabar baik anugerah yang sesungguhnya adalah tentang pengampunan. Ketika Yesus hadir di dunia 2000 tahun yang lalu, Yesus banyak memberikan perkataan pengampunan kepada banyak orang. Ketika dia ingin menyembuhkan orang, ketika dia berhadapan orang sakit, dia selalu mengatakan, lebih dulu mengatakan, dosamu sudah diampuni. Dan itu membuat gusar para agamawan. Itu membuat gusar para ahli-ahli Taurat. Yesus membuat gaduh pada waktu itu, membuat keributan. Ingatkah kita dengan perkataan Yesus ketika Yesus berdiskusi dengan murid-muridnya? Intinya Yesus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sesamamu 70 kali 7. Ya, secara matematika, secara hitungan 70 kali 7 adalah 490 kali. Intinya adalah pengampunan berulang-ulang. Inti kabar baik adalah di sini. Adalah titik ini. Semua kebaikan bisa kita hitung. Semua kebaikan manusia bisa kita lakukan. Bahkan ribuan, ratusan kali kita bisa lakukan kebaikan kepada sesama kita. Tapi tentang pengampunan, adakah yang bisa melakukannya berulang-ulang kali kepada sesamanya atau kepada seseorang? Jika seseorang tersebut melakukan kesalahan demi kesalahan, bahkan kesalahan itu bukan mengecil tingkatnya, tapi makin membesar. Semua inti kabar baik adalah tentang pengampunan. Kalau kita ingat perjalanan Yesus sampai dia di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, saya sudah katakan tadi bahwa Yesus bertemu dengan orang sakit dan dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Ingatlah sikap-sikapnya dan perkataan Yesus ketika dia disalib. Ketika dia disalib dan dia melihat mereka yang menyiksa dia, yang menyalibkan dia, dia berdoa kepada mereka mengatakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Yesus bersama dengan kedua penjahat di kiri dan kanannya, salah seorang dari penjahat tersebut berkata, Tuhan, ingatlah aku. Yesus katakan, saat ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Yesus tidak meminta pertobatan dari orang ini. Yesus tidak meminta pertobatan dari orang sakit. Yesus tidak menuntut pertobatan dari kita semua. Tapi Yesus memberikan pengampunannya. Yesus memberikan pengampunan kepada setiap orang. Ingat bahwa di Kejadian 3 ketika keluarga Adam jatuh, ya, Adam dan istrinya bersembunyi dan Elohim, Tuhan mencari Adam, di manakah engkau? Ya, mereka sudah jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak menuntut pertobatan dari Adam dan istrinya, keluarga Adam ini. Tetapi Tuhan mengaruniakan pakaian dari kulit hewan. Itu adalah pakaian pertama yang terbuat dari kulit hewan. Itu adalah pakaian pertama, ya, dari kulit hewan. Kulit hewan itu berbicara tentang pengampunan Tuhan. Di mana pengampunan itu berupa pengorbanan seekor hewan dikorbankan untuk menebus. Ya, itu gambaran Yesus. Saya sampaikan di sini bahwa inti dari kabar baik, inti dari Injil kasih karunia adalah pengampunan. Pengampunanlah dasarnya, pengampunanlah awalnya. Kita harus menikmati pengampunan. Kita harus menikmati pengampunannya. Jangan berpikir bahwa kerohanian adalah bicara tentang aktivitas rohani. Tidak. Kerohanian yang pertama dan utama adalah bahwa saya diampuni.
saya diterima. Bapa memberikan pengampunan. Bapa menyerahkan Yesus ke dalam dunia untuk disalibkan sebagai wujud bahwa Bapa mengampuni kita semua. Pengampunan. Kita harus terima pengampunan. Injil kabar baik adalah tentang pengampunan, bukan pertobatan. Injil kabar baik adalah tentang pengampunan. Bapa yang menciptakan dunia, manusia yang jatuh, dan Bapa itu datang kembali dalam wujud manusia, yaitu Yesus yang naik di kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya kita ditebus, dan intinya apa? Kita diampuni. Grace in 5 minutes.